Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bagi yang meninggal itu dibagi dua ya Pak. Kalau meninggalnya seperti di medan perang, banyak orangnya, itu main kubur aja itu. Bahkan tak dimandikan. Ini khusus ini. Ini nggak mesti seperti kita menghadap kiblat. Tapi kalau meninggal satu persatu, maka ini Nabi lakukan. Artinya kalau Nabi lakukan, berarti perbuatan itu disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Tentu kita ingin bertanya. Ya karena kita ingin berharap ketika kita di dunia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketika setelah meninggal pun jenazah ini sebagai penghormatan, kita pun menghadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ajaran agama kita yang luhur. Karena agama kita penuh dengan adab. Adab ketika turunkan dengan pelan. Mulai adab ketika memandikan, pencet perutnya masing-masing. Sebenarnya ikat kaki, ikat tangannya, cemplungkan ke sumur itu bisa juga. Tapi kenapa tak itu dilakukan? Karena memandikan itu apa memandikan? Ada nggak disebut gosok hidungnya, potong kumisnya? Ada nggak disebut? Nggak ada disebut itu. Tapi itu termasuk dalam adab etika yang luar biasa. Karena manusia itu makhluk mulia. Yang wajib dalam jenazah itu 4 cuma Pak. Yang wajib ya, memandikan, kemudian mengkafankan. Nah, yang ketiga sholat. Yang keempat kubur. Nah, cara kuburnya seperti apa? Kembali ke sunnah tadi. Kemudian ada yang tak dikafan, dikembali ke adab. Maka adab inilah yang sangat agung di dalam agama kita. Jadi 3 komponen itu yang menjadi satu kesatuan. Ada yang perkara wajib, contoh sholat ini, sholat yang wajib itu tutup pusat sampai lutut, itu yang wajib, betul nggak? Tapi cobalah khutbah Jumat buat begitu. Sholat Jumat, imamnya begitu, pakai singlet aja. Habis itu berdebat dia, ini kan sah nih Pak. Betul sah, tapi jangan sholat di sini. Rata-rata nanti imamnya sama imam Ustaz Fadli, pakai dia singlet, pakai dia celana di bawah lutut sedikit, di atas pusat sedikit. Allahu Akbar kata dia. Tengok sama ibu itu. Ikut stres agak imam. Kalau kaji sah tuh Pak. Atau kaji sah, tapi tak begitu kan. Nah, makanya kita pakai wajib. Nah, begitu juga dengan jenazah tadi. Sah wajibnya mana? Wajibnya 4. Ada orang nanti misalnya, ini kan bangkai ini. Misalnya ada orang kasar bahasa yang bangkai, diikat kakinya, walaupun cepatnya dicemplungkan dengan semisian. Saya kena mati nih Pak, kata dia. Nah, jadi kalau bukan di sana, kita begitu juga maksudnya perutnya udah usah baik-baik. Karena kenapa? Karena hadis Nabi itu ba'innahu ya'rif, dia tahu mayaksiluhu, siapa memandikannya, siapa yang mengkafaninya, siapa menurunkannya, termasuk ketika meletakkan itu Allah perlihatkan kepada arwahnya tadi. Nah, kita hadapkanlah ke kiblat sebagai penghormatan manusia, penghormatan terakhir manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tahu itu hanya sekedar sunnah saja, tak wajib. Ya Allah, karena kalau di Mesir itu Pak, kuburnya beda Pak. Mesir itu kali lubang besar, dalam itu buat kamar-kamar. Itu main letaknya saya tengok tuh, nggak ada kayak kita. Meletaknya tuh nanti kalau sudah sudah agak kering sedikit, pindahkan kamar berikutnya. Dah kering lagi pindahkan. Tulang-tulang itu kalau sudah berpisah dari engsel-engsel ini diikat, dibuang, habis itu dihancurkan, berpupuk. Nah, orang kita nggak begitu, karena beda. Orang Asia ini masuk Islam ke sini penuh dengan adab, dakwah disampaikan penuh dengan adab. Makanya orang kata saya Qadawi dulu, kalau kalian mau belajar adab, pergi ke Indonesia. Orang Indonesia beradab Pak. Jumpa orang Arab, tak siapa orang Arab itu salam juga nih. Padahal orang Arab itu jahil juga. Karena Arab kita pun hormat juga. Kenapa? Jenggotnya panjang. Banyak juga panjang jenggot sih. Nah, gitulah orang kita ini luar biasa Pak. Misalnya nih, saya sering bawa imam Palestina. Asal sebut nama Palestina, itu udah bahasa.
Bahwa mereka itu bukan juga keturunan Palestina. Cuma dulu ayahnya pernah tinggal di Palestina, sekarang tinggal di Yordan. Tapi karena kita menghormati mereka, luar biasa. Nah, itu yang saya pahami begitu. Adabnya orang Indonesia ini sangat tinggi, sangat tinggi sekali. Nah, hadis atau dalil orang yang mengatakan tidak sampai. Kalau sampai tadi kata hadiah ya Bapak Ibu. Saya lupa halaman berapa, ada di buku kita. Bunyi hadisnya begini. Ujung dari riwayat sesungguhnya si Maid menunggu doa ini itu, ujung ayat hadis itu, wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, istighfaru lahum. Jadi kita menghadiahkan kepada orang yang meninggal itu adalah istighfar kita untuk mereka. Dalam buku ini judulnya Harapan Penghuni Kubur. Ini dia, alhamdulillah dapat. Nah, Imam Al-Baihaqi, Pak, saya bacakan terjemahannya dari awal. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasul bersabda, sungguh mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menunggu doa dari ayah, ibu, kemudian kawannya dan saudaranya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia, ingat, doa penghuni dunia kepada ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar ampunan kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Ini dalil Imam Riwayat Al-Baihaqi. Jelas Nabi menyebutkan begitu. Ditambah lagi dari Al-Quran, Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan doa-doa yang lain. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa mereka mengatakan tidak sampai, Ustaz? Pernah debat, Pak. Karena nggak ada bukti, nggak ada centang dua biru. Paham nggak centang dua biru? Kita kirim WhatsApp, sampai nggak pesan kita nih? Kan ada tandanya. Sementara pahala itu gak ada tandanya ke kita. Maka ketika kita katakan, iya memang gak ada tanda buktinya, kalau mau coba, apabila mati dulu. Mati dulu. Nah, siapa mau coba? Jadi saya pahami mereka ini, ya, yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita tidak merendahkan tidak. Yang pertama, dalilnya terbatas. Itu yang pertama. Tidak mengcover semua dalil. Kalau dibaca dalil itu pasti akan pemahamannya sangat luas sekali. Dan kita bacakan dalilnya. Yang kedua, ada sebagian orang yang hanya menerima yang zohir saja. Nah, sementara ulama kita mengkaji makna di balik itu. Nah, inilah kajian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah dan seterusnya, dan mazhab yang mengatakan itu sampai. Adapun yang dalil mengatakan tidak sampai, mereka berdalil Al-Quran, wa anna lil insani illa ma sa'a, dan bagi manusia itu apa yang dia usahakan saja. Nah, makanya ulama diskusi tadi. Nah, kemudian idza mata ibnu Adam, apabila orang itu meninggal, inqata'a amalu, terputus amalnya. Betul, amalnya terputus. Amal yang mana? Sebiasanya jaga masjid Al-Furqan, mengaji, tak bisa lagi ke Al-Furqan, terputus. Selama ini dia baca Quran masjid Al-Furqan, tak bisa lagi baca Al-Quran, terputus. Tapi kalau sedekah anaknya untuk dia macam mana? Bapak dah pernah haji, ibu dah pernah umroh, habis itu dapat rezeki, berangkat umroh lagi. Untuk apa lagi bapak ibu umroh? Untuk ayah saya, Ustaz, mau badal. Boleh tidak, Ustaz? Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, ibuku meninggal. Lau takallamat la tasaddaqat, kalau dia berbicara pasti akan bersedekah. Boleh enggak aku bersedekah untuk dia? Silakan sedekah. Berarti kan untuk apa bersedekah ini? Untuk mereka yang sudah meninggal. Yang kedua, ya Rasulullah, ibuku berhaji, boleh enggak aku haji untuknya? Boleh. Fahuji anha, silakan kau haji untuknya. Nah, ini yang menunjukkan kalau tak ada gunanya itu, maka Nabi tak mungkin membenarkannya. Maka oleh karena itu
kalau kita simpulkan dari dua pendapat ulama ini, yang dikuatkan oleh para ulama, mayoritas para ulama itu mengatakan pahalanya itu disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang menyampaikan. Saya garis bawahi, betul Bapak sampaikan, saya mengirim Ustaz, betul Bapak sampaikan itu, bukan saya yang menyampaikan Pak, tapi yang menyampaikan Allah. Saya titipkanlah doa, sedekah, semua kebaikan saya itu kepada Allah. Allah lah yang menghantarkan itu. Nah, kita buatlah perumpamaan Pak. Bapak kirim buku ke anak, mengirim sesuatu ke anak yang jauh di sana. Bapak datangilah jasa pengiriman barang, Bapak titipkan barang di situ. Yang menghantarkan mereka yang bertugas yang kita bayar. Kita hanya menitipkan saja. Nah, begitulah dijelaskan oleh tamsilnya oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Meninggal si fulan, nampaklah bendera putih di depannya. Itu berdasarkan dalil atau berdasarkan kebiasaan? Itu kebiasaan. Karena di Mesir itu kalau meninggal sama sekali tidak ada tanda itu. Nah, itu sebagai isyarat, sebagai tanda. Kenapa bendera putih? Nah, ini kita kembali ke sejarah Pak, yang saya pahaminya. Wallahu a'lam, nanti kalau saya keliru tolong luruskan para dokter di sini. Yang saya pahami, ketika zaman dulu ada orang perang, jadi bawakan ke situ. Ketika mereka mengaku kalah supaya tak dibunuh, menyerah, memberitahu intinya itu. Kenapa warna putih? Karena itu yang mudah dilihat dari jarak jauh. Ya, hitam juga betul. Kenapa tak hitam? Ah, itulah sejarah itu buat begitu. Kenapa tak warna hitam? Kenapa tak warna putih? Nah, kalau kita kaitkan kepada Islam, warna putih itu warna yang disukai Nabi. Nah, termasuk kain kafan tadi, warna putih. Dan memang di situ disunahkan pakai kain putih. Yang tak boleh meskipun kain itu warna harganya mahal, tapi pakai kain batik. Apalagi kain partai. Kalau putih itu memang sunnah Pak. Yang paling dianjurkan Nabi adalah berpakaian putih, dan Nabi paling senang berpakaian putih dan berwarna hijau. Wallahu a'lam. Nah, terkait sejarah itu yang dapat saya ketahui. Terima kasih Ustaz. Afwan.